Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Irsyad Fadilah dengan NPM 2206083363 dari kelas Sistem Informasi Sumber Daya Manusia B. Dan kali ini saya kembali untuk menjelaskan tutorial atau lab dari SISDM mengenai ERP UDU, dan di sini materi yang akan kita bahas tahapan lab atau tutorial yang akan kita bahas yaitu bagaimana aplikasi dari modul expense. Oke, jadi sebelum kita mulai, apa sih definisi-definisinya atau pengertiannya ya? Jadi dalam dunia bisnis, pengelolaan, pengeluaran mengenai elemen kunci yang tidak hanya membantu menjaga stabilitas keuangan perusahaan, tetapi juga mendukung operasional yang efisien. Di UD 16 ini, modul expense ini hadir sebagai solusi cerdas untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan berbagai jenis pengeluaran. Jadi intinya expense ini ya pengeluaran gitu loh. Terutama dalam konteks kegiatan perusahaan yang dinamis. Artikel ini atau artikel yang saya buat ini tentunya akan membahas secara mendalam modul expense di UD 16, mencakup proses pengeluaran dari awal hingga akhir. Dan di sini juga ada konfigurasi modul menggunakan DB Visualizer, serta menjawab berbagai pertanyaan yang disajikan di lab UDU 16, di lab 9 expense ini. Dan juga tak hanya itu, visualisasi hubungan tabel dalam modul ini juga akan ditampilkan, memberikan pemahaman yang lebih menarik tentang bagaimana data tersusun dan saling terhubung. Di intinya rekapnya seperti ini ya, yang akan dibahas definisi dan perbedaan antara expense product dan expense, langkah-langkah yang dilakukan saat pengajuan laporan pengeluaran ditolak ataupun diterima ya. Tapi di sini tahapan yang akan saya bahas yaitu saat approve ya. Contoh pengeluaran lain yang relevan divisi HR selain perjalanan dinas, refleksi terhadap pembelajaran baru yang didapatkan melalui praktik lab ini. Oke, mungkin kita mulai dari awal dulu ya. Tentunya dari lab yang saya buat ini tentunya diharapkan para pembacanya itu mampu dan memahami dan memanfaatkan modul expense di UDU 16 untuk pengelolaan pengeluaran perusahaan secara efisien dan tepat guna ya. Jadi tahapan pertama kita akan melakukan tahapan konfigurasi database dan juga expense. Jadi modul expense ini sebelum kita mulai di lokal kita, di database lokal yang kita miliki, database UDU yang kita miliki, di sini kita manage database dulu. Kita masuk ke UDU lokal kita, lalu manage database dan duplicate lab sebelumnya. Lab sebelumnya di video saya sebelumnya sudah membahas aplikasi dari modul time off atau modul cuti ya. Modul time off, dan di lab itu database-nya saya duplicate dan dijadikan lab sekarang. Jadi update terus ya. Update terus. Jadi formatnya npm underscore expense. Di sini udah diduplicate menjadi seperti ini, dan di sini kita akan ya sebelum memulai lab ada modul yang tiga modul esensial yang digunakan, yaitu modul expense, modul purchase, dan juga modul extra accounting, atau yang bisa kita lihat di gambar ini ya, ini modul yang dibutuhkan, modul ekstra yang dibutuhkan. Nah ini jadi dari link ini itu kita download V16 ya. Ini bisa kita lihat, langsung download aja, dan di sini contohnya ketika sudah terdownload bentuknya zip. Lalu ekstrak isinya, nanti isinya akan ada dua. Isi dari zip tersebut menghasilkan base account budget dan base accounting kit. Lalu dimasukkan ke add-ons. Add-ons UDU kalian, direktori UDU kalian, add-ons masukkan ekstrak tersebut, dan pada manifest.py kalian tulis atau ketik dua ini ya, dua file yang sudah masuk tadi hasil ekstrak, itu base account budget dan juga base account kit, bisa dilihat dengan jelas di sini. Oke, selanjutnya login sebagai admin. Jangan lupa ya untuk aktifkan debug mode atau developer mode. Mungkin kalau setting sekalian nggak bisa, komen K aja atau CTRL-K ya. Nanti langsung keluar, bisa langsung activate. Tinggal di search saja. Nah, jadi di sini karena kita udah masukin tadi ya manifest.py,
dan juga ekstraknya juga sudah masuk ke add-ons. Di sini di atas di navbar kita update, ya update app list di sini bisa tertutup ya, tapi update app list. Lalu update seperti ini tampilannya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Sudah ada di lokalnya dan tinggal activate aja kalau belum diactivate. Nah, tampilannya seperti ini. Sudah installed. Nah, nantinya ketika kalian sudah aktivasi itu, nah nantinya akan ada modul di bar kiri itu accounting. Dan tampilannya seperti ini. Modul accounting. Nah, setelah selesai unduh modul extra accounting, kita perlu pastikan juga bahwa modul purchase dan expense ini udah aktif ya. Nah, ini contohnya ya, bahwa purchase dan expense sudah diaktifasi, sudah installed. Nah, oke, eh setelah sudah diaktifkan, kita langsung login sebagai administrator. Tahapan persiapan sudah selesai. Kita masuk ke tahapan aplikasi dari modul apa? Modul expense. Di sini kita mulai dari eh, mengatur akses dari usersnya ya, sesuai dengan ketentuan soal. Bahwa di sini ada senior accountant atau di sini sebagai administrator, expense-nya bisa kita lihat sesuai ketentuan soal. Petra di sini juga sebagai administrator. Hani di sini juga sebagai di sini Hani sebagai tim approver. Di sini Hani sebagai tim approver dan juga Hana sebagai manajer HR. Di sini tim approver. Wait, sebentar. Oke, nah jadi terakhir ini Rebi. Rebi ini merupakan user kita. Jadi tergantung kalian mendapat usernya apa. Di sini Rebi saya, expense-nya tidak diberi akses apa-apa atau kosong. Jadi dia tidak bisa mengganggu atau mengatur modul expense kecuali melaporkan atau mengajukan sesuatu gitu. Sini sisa lainnya manajer HR, staff yang berhubungan dengan expense, dan senior accounting juga. Di sini sebagai administrator dan tim approver, juga manajer HR Hana di sini sebagai tim approver. Oke, selanjutnya setelah kita mengatur aksesnya, di sini purchasing koordinator, koordinator pembelian ya. Di sini namanya Petra. Sudah kita lihat tadi ya, dia Petra ini sebagai administrator. Bisa kita lihat di sini, ya administrator buat expense product dulu ya. Jadi kita klik ini modul purchase, lalu klik products. Nah, nanti langsung klik new. Kita untuk membuat expense product itu sendiri ya. Klik new. Nah, di sini kita isi sesuai ketentuan soal ya. Bahwa di sini can be expense, product type-nya service, di sini cost-nya nggak ada, sales-nya juga nggak ada, dan produk kategorinya expense, internal reference-nya ini formatnya ada di belakangnya NPM ya. Yang lain pun juga sama, persis. Jadi di sini ada penginapan, tiket perjalanan, konsumsi, akomodasi, kendaraan. Ada empat, ada empat expense product. Di sini semua detailnya sama persis, cuman bedanya di internal reference saja. Di belakangnya tetap ada NPM saya, EC tiket, EC penginapan, EC konsumsi, dan juga EC kendaraan. Ini untuk mengatur tipe ya, tipe expense product gitu loh. Nanti kan bisa dimasukkan ke bagian expense nanti ketika mengajukan expense. Oke, tampilan expense product seperti ini keseluruhannya sesuai ketentuan soal ada empat ya. Oke, itu tahapan expense product. Kita lanjut ke buat expense account sebagai Petra atau purchasing coordinator. Nah, di sini kita ke modul accounting yang ada di kiri tentunya, lalu ke configuration dan klik chart of accounts. Di sini kita bisa buat akun baru, nah, akun expense ya. Di sini kita buat expense account-nya sesuai format juga General Affairs namanya, kodenya GANPM. Lalu di sini default text-nya tipe-tipenya expense ya. Default text-nya exempt.
bukan yang sales, tapi di sini exempt per case. Ada dua ya soal exempt-nya. Lalu teksnya business travels kita buat, account currency-nya IDR, Indonesia Rupiah, dan juga cash flow type-nya operations. Oke, setelah expense account dibuat, kita perlu setting of expense account yang pada masing-masing expense produk di bagian accounting products. Kembali ke modul products dan setting sebagai berikut. Nah, kita ke expense product tadi. Nah, jadi tadi kan info-infonya itu mengenai expense product, dia di general information. Nah, kita klik accounting. Kalau kita balik lagi ke expense product tadi ya, di sini nih. Nah, bisa kita lihat kan, kalau di info-info yang kita, data-data yang kita berikan itu di general information, bahwa sebenarnya masih ada info yang perlu diisi, yaitu di accounting. Di accounting ini kita linkkan atau koneksikan dengan expense account kita yang sudah kita buat. Jadi ketika klik accounts ini akan ada tempat untuk mengisi expense account. Nah, yang udah kita buat, kita hubungkan masing-masing ada empat tadi kan expense produknya. Kita hubungkan dengan general affairs kita, expense account kita. Nah, isi semuanya. Lalu buat, nah oke, itu tahapan expense account. Dan dikoneksikan dengan expense product gitu. Nah, ini kita buat expense baru. Di sini intinya ya, kita sebagai login sebagai Hani atau staff HR General Affair eksternal di sini Hani, kita perlu membuat expense untuk Rebi user kita. Pertama-tama masuk ke modul expense. Nah, di sini kita lihat ya modul expense seperti ini. Lalu di sini kita klik new ya, klik new untuk buat expense baru. Nah, di sini kita kembali lagi menyesuaikan dengan ketentuan soal para expense yang kita buat, yang kita ajukan, yang kita buat di sini lah istilahnya expense-nya itu berdasarkan dengan ketentuan soal. Di sini contohnya untuk Happy Hotel 1 juta totalnya dengan tanggal disesuaikan, account disesuaikan, kategorinya penginapan, bill referensi disesuaikan dengan NPM dan ketentuan soal. 363 digit NPM terakhir, IF inisial nama saya. Jadi di sini di hotel penginapan di sini Happy Hotel 1 juta. Employee-nya Rebi, employee to reimburse. Semuanya itu 11 November tanggalnya sesuai dengan ketentuan soal. Sini mungkin yang beda bill reference aja ya dan total harganya sisanya sama gitu loh. Sama kategorinya berbeda. Tiket pesawat kategorinya sesuai dengan expense produk yang udah kita buat. Di sini kategorinya tiket perjalanan ya. Tiket perjalanan total 1.500.000 dan bill referensinya seperti ini bisa dilihat juga ya. Sesuai format. Nah, sama lain-lain juga sama. Di sini ngetik taksi bandara ada 500.000, tipenya akomodasi kendaraan, pesawat Makassar Jakarta atau pesawat baliknya itu 1 juta. Di sini 1 juta dengan kategorinya tiket perjalanan juga. Terakhir ada konsumsi. Konsumsi ini kategorinya konsumsi itu makan malam sushi rock ya. Konsumsi. Nah, oke, tampilannya ada 5 ya. Ada 5 pengajuan expense atau expense yang diajukan oleh Rebi ya. Untuk Rebi gitu, untuk employee dari staff employee expense yaitu Hani, staff HR General Affair ya. Sini Hani membuat expense-nya gitu loh. Dari Rebinya gitu loh. Tampilannya seperti ini ya. To submit semua statusnya karena perlu disubmit, perlu diajukan oleh si Rebi nanti. Oke, kita buat expense report sekarang. Tadi udah buat expense baru, sekarang buat expense report. Di sini kita pakai user kita, yaitu employee-nya, si Rebi ini. Kita buat judul, kita buat expense laporan ya, laporan expense-nya, perjalanan dinas NPM di sini. Nah, di sini manajernya si Rebi ini manajer HR, yaitu eh, Hana. Nah, di sini kita pada modul expense, masuk ke modul expense sebagai Rebi, sebagai user. Di sini kita pilih opsi reports pada navbar. Expense report kita bisa lihat di atas ini ada expense report, klik lalu klik new aja. Di sini kita klik new expense reportnya untuk kita buat sesuai dengan ketentuan soal. Di sini untuk expense kita tinggal masukin aja yang tadi udah dibuat sama Hani,
tinggal add line dan juga udah tersedia untuk kita masukkan. Di sini manajernya kita assign Hana, yaitu manajer HR. Rebi di sini eh, intinya mengajukan laporan expense-nya yang udah dicatat sama si Hani tadi. Oke, klik submit to manajer di kiri atas, lalu yang berarti semua keputusannya atau reports-nya sudah diajukan ya, sudah diajukan ke manajernya si Hana. Oke, kita lihat di sini sudah submitted ya. Statusnya di sini lognya juga kelihatan. Lalu kita login sebagai manajernya si Rebi yaitu manajer HR dan atau kita namakan di sini Hana. Akunnya si Hana ya. Kita login lalu kita bisa lihat di notifikasi ada applicant dan expense report. Expense reportnya muncul jadinya nih. Nah, jadi langsung kita klik expense report di notifikasi. Nah, tampilannya seperti ini ya, bisa kita lihat list activities or to the activities dari manajer HR. Lalu di sini kita klik tombol approve ya. Kita klik dulu tadi dari yang sudah diajukan sama Rebi, kita klik perjalanan dinas ini. Di sini tampilan yang tadi sudah diajukan sama Rebi yaitu usernya langsung kita approve ya sebagai manajer HR atau manajer si Rebi. Approve expense reportnya. Nah, tampilannya seperti ini bahwa sudah disubmitted dan approved by Hana di lognya ya. Di statusnya juga approve di atas. Tapi di sini belum posted gitu lah. Di sini tugasnya senior akuntan. Senior akuntan yaitu Atala. Di sini kita login sebagai senior akuntan. Lalu lanjutkan proses laporan pengeluaran dengan memasukkan laporan tersebut ke jurnal perusahaannya. Jadi laporan yang udah approve dimasukkan ke jurnal perusahaan oleh senior akuntan, itu Atala. Di sini kita masuk ke modul expense dan pilih laporan yang dibuat oleh Rebi. Jadi pas kita masuk ke modul expense di bar kiri, langsung aja ke navbar yang paling atas di sini, klik expense report dan kalian akan bertemu dengan apa namanya expense report yang sudah diajukan. Kemudian klik di sini dan klik tampilannya akan seperti tadi ya. Ketika sudah approve di kiri atas ada post journal entries, ini bisa kita lihat tampilan seperti ini. Langsung klik aja dan tampilannya akan menjadi seperti ini bahwa sudah posted oleh Atala atau senior content. Di sini masih sebagai Atala ya kita akan melakukan pencatatan bayaran reimburse, jadi register payment lah kepada karyawan karena perusahaan perlu membayar kembali pengeluaran yang udah dilakukan nih sama karyawannya sesuai laporan yang udah diajukan. Pertama-tama buat bank account-nya dulu ya, kita belum ada bank account, pergi ke accounting yang ada di bar kiri, lalu configuration dan add a bank account. Di sini kita lihat ya tampilannya seperti ini. Lalu di sini tampilannya ya untuk detailnya ketika add a bank account disesuaikan aja di sini eh, ketentuannya seperti ini di lab 9 ini bahwa banknya Bank SISDM strip 3 digit terakhir NPM lalu ya seperti itu. Nah, save and close. Setelah itu tekan tombol di sini create payment dulu ya, create payment. Lalu di sini register payment, kalian klik register payment, tampilannya akan seperti ini. Ini disesuaikan dengan ketentuan kalian juga bahwa di sini memonya yaitu laporannya si user tadi. Lalu di sini kita perlu membuat recipient bank account-nya ya. Kita create and edit dulu nih dari register payment ini. Sebelum kita bisa register payment, kita buat dulu recipient bank account-nya. Di sini sesuai ketentuan soal juga bahwa inisial dan user, di sini user, lalu currency-nya IDR, di sini banknya yang sudah dibuat tadi. Lalu create payment, save and close, create payment. Dan hasilnya paid atau sudah dibayarkan ya. Sudah dibayarkan dan tampilannya seperti ini ya, sudah paid. Sudah paid dan lognya bisa dilihat juga dan sudah di reimburse sama senior akuntan oleh perusahaan gitu loh.
Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Sebelum mungkin masuk ya, jadi tahapannya tidak tidak sulit untuk tahapan pengaturan pengeluaran oleh eh, tadi staff General Affairs yang mencatat expense-nya yang sudah dilakukan sama employee dan akhirnya melakukan reimbursement terakhir ya, bahwa expense di sini sangat tercatat dengan baik oleh account oleh modul accounting, oleh modul purchasing dan modul ekstra tadi ya. Sangat mudah. Kunci dari latihan ini tentunya ketelitian. Tentunya di sini pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui dari expense product? Jelaskan perbedaan antara expense product dan expense. Expense product ini elemen di Odoo yang digunakan untuk mendefinisikan kategori atau jenis pengeluaran tertentu dalam sistem. Ini adalah konfigurasi awal yang dirancang untuk mencatat berbagai kebutuhan pengeluaran perusahaan seperti transportasi, akomodasi, atau konsumsi. Dalam konfigurasi atribut seperti can be expense, jenis produk atau service, kategori pengeluaran atau expense, dan pengaturan akun internal disesuaikan agar sesuai dengan proses pelaporan akuntansi dan kebutuhan bisnis. Bedanya apa sih? Expense product ini fungsinya sebagai template atau referensi yang mendefinisikan jenis pengeluaran beserta atributnya, seperti kategori dan akun akuntansi. Contohnya tadi ya, expense product tiket pesawat adalah entitas yang dirancang untuk mencatat biaya perjalanan udara. Kalau expense, transaksi aktual yang dilakukan oleh karyawan berdasarkan expense product. Expense mencatat detail spesifik seperti jumlah pengeluaran, tanggal transaksi, metode pembayaran, dan lain-lain. Oke, sederhana, sederhananya apa sih? Expense product di sini konfigurasi awal atau blueprint. Expense itu aplikasi nyata dalam bentuk transaksi yang terjadi. Apa langkah-langkah yang akan, oke ini pertanyaan dua ya, apa langkah-langkah yang akan kamu lakukan di dalam UDU apabila laporan persetujuan yang telah kamu ajukan ditolak oleh manajer kamu? Menurut kamu apa umumnya alasan pengajuan ditolak oleh manajer? Langkah-langkahnya apa sih? Identifikasi alasannya dulu, alasan penolakan. Periksa komentar atau catatan yang diberikan oleh manajer. Udu biasanya menyediakan fitur untuk mencatat alasan ketika melakukan penolakan. Kita sudah pernah melakukannya di video-video sebelumnya terkait penolakan gitu loh. Penolakan mengenai pengajuan. Eh, Decision reviews itu selalu memberikan tempat untuk menyediakan alasannya ketika menolak. Koreksi laporannya. Koreksi laporan yang sudah kalian buat. Siapa tahu ada yang salah. Perbaiki data yang kurang lengkap, total biaya, tanggal transaksi atau referensi dokumen tuh dilengkapi dan dicek lagi. Unggah dokumen pendukung yang tepat. Tentunya kalau bukti pengeluaran sebelumnya tidak valid, tentunya perlu bukti yang valid gitu. Validasi internal, tinjau ulang laporan untuk memastikan semua data sudah benar. Ajukan kembali laporan kalau emang sudah benar gitu loh untuk memastikan gitu loh. Gunakan modul expense untuk mengajukan laporan ulang. Alasan umum ditolak, dokumen pendukung tidak memadai, ketidaksesuaian kebijakan perusahaan, kesalahan administrasi, pengeluaran tidak relevan. Ini merupakan deretan alasan-alasan umum yang biasa dijadikan alasan untuk menolak laporan. Oke, pertanyaan terakhir. Selain kegiatan perjalanan dinas untuk employee engagement, dalam sebuah perusahaan sebutkan tiga pengeluaran lainnya yang mungkin tercakup dalam pengeluaran divisi HR. Apa aja sih selain kegiatan perjalanan dinas untuk employee engagement dalam sebuah perusahaan? Jadi biasa biaya pelatihan dan sertifikasi ya. Pengeluaran untuk pelatihan, seminar, sertifikasi. Contohnya apa? Kursus teknologi untuk divisi IT atau pelatihan komunikasi untuk marketing. Itu biasa salah satu sumber pengeluaran ya. Program rekrutmen juga jadi sumber pengeluaran untuk seleksi karyawan, psikotes, wawancara, onboarding, dan lain-lain. Lalu program kesejahteraan karyawan. Di sini pengeluaran untuk tunjangan tambahan ya, misalkan asuransi kesehatan, program bantuan psikologis, kegiatan kesejahteraan lainnya, mungkin outing, mungkin seperti itu. Oke, sekian jawaban pertanyaan saya. Semoga semua pertanyaan dijawab dengan jelas oleh jawaban saya.
Dan juga di sini refleksi tiga hal yang saya dapatkan yaitu pemahaman mengenai modul expense di Udu, belajar bagaimana mengkonfigurasi expense produk untuk mencatat berbagai jenis pengeluaran dengan atribut spesifik seperti produk, kategori, dan akun akuntansi yang relevan. Lalu proses pengelolaan pengeluaran terstruktur. Saya memahami tentunya di sini kan pengelolaan sangat terstruktur ya kalau kita menggunakan Udu untuk modul expense. Tentunya saya jadi paham alur pencatatan pengeluaran dari pengajuan oleh karyawan hingga persetujuan oleh manajer, termasuk langkah-langkah yang untuk menangani laporan yang ditolak. Penggunaan multi-user untuk simulasi transaksi. Lab ini tentunya memperkenalkan saya untuk simulasi proses bisnis dengan berbagai peran penggunaan di Odoo seperti HR manager dan staff untuk menciptakan skenario yang realistis dan mendalam. Oke, di sini mungkin salah satu tambahan ya mengenai DB Visualizer di lab ini. Digunakan untuk apa? Digunakan layaknya mirip sebagai PG admin dan di Beaver sebagai salah satu tool untuk mengelola database. Nah, untuk mata kuliah SDM ini, kita akan menggunakan DB Visualizer untuk menunjukkan visualisasi relasi tabel data yang terdapat pada modul expense. Oke, pertama kita download dulu di Google atau di Safari atau dimanapun. Download sesuai dengan perangkat kalian, Windows ataupun macOS. Kalau di sini saya macOS, saya menggunakan macOS. Di sini download macOS Apple Silicon. Lalu tampilannya akan seperti ini ketika kalian buka, ekstrak, lalu open langsung. Tampilannya seperti ini, main page-nya dari DB Visualizer. Di sini kita langsung create connection atau create connection ya. Lalu pilih PostgreSQL. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini kalian sesuaikan data-datanya dengan lokal kalian, dengan port kalian, dengan database user ID kalian. Nah, di sini kalian sesuaikan aja. Kalau di lab ini kita ada yang diganti ya di Docker Compose YAML. Untuk portnya 15002, lalu untuk image-nya juga ada DB-nya diganti. Jadi ada perubahan sedikit di Docker YAML. Lalu di sini untuk kita cari tabel di skema publik. Nah, jadi ketika udah berhasil ya, kita kan di sini connect dulu ya, connect dan kalau udah berhasil dia biasanya hijau, hijau gini nih kalau kita lihat hijau. Nah, di sini kalian buka database expense lalu di tabel open in new tab. Tampilan tabelnya seperti ini ya, bisa kita lihat database kita. Lalu untuk melihat visualisasi relasi tabel data, tekan reference. Sini kan ada reference di atas ya, samping tables. Klik aja, lalu klik HR Expense. Dan di sininya, display optionnya specify tables untuk melihat keseluruhan ya dari modul HR Expense relasinya. Lalu ini tampilannya eh untuk apa? Untuk tampilan relasi tabel data yang terdapat dalam modul expense. Nah, bisa kita lihat ya, relasinya banyak ya. Bisa kita lihat di zoom lagi nih. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai eh, aplikasi modul expense untuk UDU 16. Semoga video saya dan tahapan-tahapan yang saya jelaskan serta jawaban saya mengenai pertanyaan yang diberikan bisa membawa manfaat untuk kalian yang menonton video ini. Sekian, mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam tutur kata ataupun penjelasan. Terima kasih atas perhatian kalian.